Diorama Sejarah Indonesia di Monumen Nasional Jakarta. Three, two, one. Diorama masa prasejarah hingga masa kolonialisme. Masyarakat Indonesia purba tahun 3000 hingga 2000 sebelum Masehi. Pada zaman Megalitikum sudah hidup dalam masyarakat teratur. Peninggalan budaya tersebar di seluruh Indonesia, antara lain ditemukan di Pasemah, Besuki, Gilimanuk, dan Cabenge yang berkembang antara tahun 2000 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Hasil peninggalan Megalitikum yang terpenting adalah serpih, menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, punden berundak, dan arca. Candi Borobudur tahun 824. Borobudur didirikan oleh Raja Samaratungga dari keluarga Sailendra dengan bantuan sumbangan para penganut agama Buddha secara gotong royong. Keseluruhan bangunan berbentuk stupa raksasa dan mencerminkan alam semesta. Dalam pembangunan candi, hampir 200.000 kaki kubik batu dipergunakan. Sejumlah 504 arca Buddha dan 1.555 stupa besar dan kecil melengkapi monumen Buddha yang megah ini. Bandar Sriwijaya, abad ke-7 sampai dengan 13. Terletak pada jalur pelayaran antaran Indonesia, Cina, dan India, berperan penting dalam kegiatan perdagangan, sehingga menguntungkan bagi kerajaan Sriwijaya. Kapal-kapal asing banyak berlabuh dan pendeta-pendeta Buddha dari Cina sering singgah dan menetap untuk waktu yang lama mempelajari agama Buddha. Bandar Sriwijaya akhirnya berkembang menjadi pusat niaga dan budaya. Bendungan Waringin Sapta, abad ke-11. Setelah Raja Airlangga berhasil menyatukan wilayah kekuasaannya, kemakmuran rakyat ditingkatkan. Kali Brantas dibendung dekat Klagen untuk irigasi serta menanggulangi banjir. Rakyat setempat ditunjuk untuk memelihara bendungan dan sebagai imbalan daerah tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Akibatnya, pelayaran Kali Brantas bertambah ramai dan pelabuhan Hujung Galuh menjadi pusat perdagangan antar pulau. Candi Jawi, perpaduan Siwaisme dan Buddhisme, tahun 1292. Perpaduan Siwaisme dan Buddhisme sebagai hasil sinkretisme dapat dilihat pada Candi Jawi yang terletak di Gunung Welirang, di sebelah barat daya Pandakan. Candi ini dibangun pada masa Raja Kartanegara, raja terakhir Singasari. Puncaknya berbentuk ratna stupa. Pada bagian atas terdapat arca Buddha, Aksobia, dan di bagian bawah arca Siwa Mahadewa. Sumpah Palapa 1331. Sesudah Gajah Mada berhasil menyelesaikan Perang Sading 1331, maka, untuk membela keutuhan negara Majapahit, dia bersumpah tidak akan makan palapa sebelum Nusantara dapat dipersatukan. Sumpah Palapa adalah pendahulu cita-cita persatuan Indonesia yang kemudian diperjuangkan oleh para perintis kemerdekaan sejak tahun 1908. Armada Perang Majapahit, abad ke-14. Sepeninggalan Gajah Mada, timbul kesulitan dalam pemerintahan Hayam Wuruk. Pemerintah yang baru berusaha untuk mempertahankan keutuhan Nusantara dengan mengambil tindakan yang ditujukan kepada kemakmuran rakyat dan keamanan daerah-daerah. Hal ini dibuktikan dengan memperkuat armada perang untuk menjaga keutuhan Nusantara dan mengatasi usaha pengacauan antara lain oleh armada Cina. Utusan Cina ke Majapahit tahun 1405.
Sejak Majapahit mengalami zaman keemasan, hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga berlangsung dengan baik. Pengakuan terhadap kedaulatan Majapahit oleh Cina ditandai dengan kunjungan Cheng Ho pada tahun 1405 yang diterima oleh Wikramawardhana. Peranan pesantren dalam penyatuan bangsa abad ke-14. Salah satu cara menyiarkan Islam di Indonesia adalah melalui pendidikan di pesantren atau pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai atau ulama. Kegiatan pesantren-pesantren beserta kiai-kiai dalam penyebaran agama Islam dan pengembangan pendidikan masyarakat mempunyai peranan penting dalam proses penyatuan bangsa. Pertempuran Pembentukan Jayakarta 22 Juni 1527 untuk membendung pengaruh Portugis yang sejak awal abad ke-16 telah berkuasa di Malaka. Sultan Trenggono, Demak, mengirim Fathahillah dengan pasukannya dan pada tahun 1527, Fathahillah berhasil merebut Sunda Kelapa sebelum Portugis mendirikan benteng di pelabuhan Sunda Kelapa, sesuai perjanjian tahun 1522 dengan Raja Pajajaran. Dalam pertempuran tanggal 22 Juni 1527 di pelabuhan Sunda Kelapa, Fathahillah berhasil mengalahkan ekspedisi Francisco de Sá yang dikirim Portugis untuk mendirikan benteng. Nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta, berarti kota kemenangan. Armada dagang Bugis, abad ke-15. Pelayaran orang-orang Makassar dan Bugis mulai abad ke-15 sudah meliputi seluruh perairan Nusantara. Gambaran tentang luasnya daerah-daerah yang dikunjungi terlihat dengan jelas pada tulisan tentang hukum laut Amanna Gappa dan peta laut Bugis. Perang Makassar. Sultan Hasanuddin membuka pelabuhan Makassar untuk negara-negara yang ingin berhubungan dagang dengan Makassar. Perkembangan Makassar dan sikap Hasanuddin yang menjalankan politik perdagangan bebas dengan negara-negara lain menimbulkan pertentangan dengan Belanda yang menjalankan monopoli perdagangan, sehingga akhirnya timbul peperangan. Pada tanggal 8 hingga 9 Agustus 1668, Sultan Hasanuddin memimpin pertempuran mempertahankan benteng Sumba Opu dari serbuan Belanda. Perlawanan Pattimura 1817. Berdasarkan Konvensi London 1814, Belanda berkuasa kembali di Indonesia, serta mengulangi menjalankan monopoli perdagangan, dan segala sesuatu yang bersifat eksploitasi dilaksanakan kembali. Rakyat Maluku tidak mau menerima politik monopoli Belanda dan kemudian mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Pattimura pada tanggal 15 Mei 1817. Pattimura bersama rakyat menyerbu benteng Durstede di Saparua dan berhasil merebutnya. Perang Imam Bonjol 1821 hingga 1837. Sekembalinya para ulama dari Tanah Suci, mereka melihat bahwa keadaan kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Para ulama yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol mengadakan pembaharuan yang ditentang oleh kaum adat Belanda untuk memperkuat kedudukannya, kemudian memihak kaum adat. Menyadari kekuasaan Belanda makin luas, akhirnya perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum ulama bersama kaum adat. Tuanku Imam Bonjol menghimpun kekuatannya antara lain dengan membuat parit-parit pertahanan. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830.
Perang yang dicetuskan pada tahun 1825 oleh Diponegoro merupakan salah satu perlawanan rakyat semesta yang berlangsung secara terus-menerus sehingga Belanda kehilangan sebanyak 15.000 tentara. Dalam pertempuran di sekitar Kali Bogowonto, Diponegoro berhasil mengalahkan pasukan kavaleri Belanda dengan perangkap berkedok perundingan. Akhirnya, Diponegoro ditangkap di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Tanam Paksa 1830 hingga 1870. Perang Diponegoro mengakibatkan krisis keuangan bagi Belanda. Untuk mengatasi krisis tersebut, Gubernur Jenderal Van den Bosch memaksa rakyat di Tanah Jawa menanami sebagian besar tanah mereka dengan tanaman yang laku di Eropa, seperti nila, kopi, teh, lada, gula, dan kayu manis. Rakyat yang tidak memiliki tanah dipaksa bekerja di perkebunan. Bagi rakyat Indonesia, tanam paksa merupakan eksploitasi yang luar biasa, mengakibatkan timbulnya kelaparan karena mereka tidak mempunyai kesempatan menggarap sawah ladang mereka. Perang Banjar 1859 sampai 1905. Untuk menjaga agar hasil bumi Kalimantan seperti batu bara, minyak, karet, dan lain-lain tidak jatuh ke tangan bangsa lain, Belanda berusaha untuk menguasai Banjar melalui campur tangan dalam pemerintahan Kesultanan Banjar. Hal ini menjadi alasan bagi rakyat Banjar untuk mengangkat senjata melawan Belanda di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Penyerangan terhadap kapal Belanda Onrus di Lontartur dilakukan oleh Pangeran Suropati, saudara Pangeran Antasari. Perang Aceh 1873 hingga 1904. Aceh menolak tuntutan Belanda agar menghentikan hubungannya dengan negara-negara lain. Belanda segera mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler. Serangan pertama Belanda gagal, bahkan panglimanya, Kohler, gugur dalam pertempuran di halaman Masjid Agung Baitur Rahman, Banda Aceh. Pembakaran Masjid Agung Baitur Rahman semakin menumbuhkan semangat perlawanan rakyat terhadap Belanda. Perlawanan Sisingamangaraja 1877 hingga 1907 dengan dalih bahwa Zending sering diganggu oleh pasukan Sisingamangaraja, Belanda melakukan ekspansi ke Tapanuli. Bentrokan pertama dengan Belanda terjadi pada tanggal 15 Februari 1878. Setelah Sisingamangaraja memberi peringatan kepada pasukan Belanda agar meninggalkan Tapanuli, perlawanan terhadap Belanda kemudian mendapat bantuan rakyat Aceh dan Minangkabau. Dalam pertempuran di Tangga Batu, dekat Balige, pada tahun 1884, Sisingamangaraja dapat memukul mundur pasukan Belanda. Pertempuran Jagaraga 1848 hingga 1849. Pada tahun 1841, Belanda memaksakan penghapusan peraturan Tawan Karang yang diakui sebagai lembaga hukum adat di Bali, tetapi ditolak oleh Buleleng dan Karangasem. Walaupun dalam serangan Belanda pada tahun 1840, Buleleng dan Karangasem dapat diduduki. Namun, semangat juang rakyat tetap berkobar dan mereka menyiapkan pertahanan di Jagaraga. Pertempuran di muka pura dalam Jagaraga berakhir dengan gugurnya seisi pura yang lebih dikenal sebagai Puputan Jagaraga.